إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dumateng sagunging para sesepuh bini sepuh ingkang estu kula mulyakaken sumrambahipun dumateng sedaya para jamaah kakung saha putri sedaya ingkang kula hormati lan kula mulyakaken kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa azzani Allah wa iyyakum, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa selalu menggapai ridha dan kecintaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah anggenipun paring nikmat dumateng kita sedaya. Wabil khusus wonten ing kesempatan dalu punika alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala taksih ngeparengaken kita dipun paringi umur utawi sisa-sisa umur, lan ugi dipun paringi kesehatan, lan kita saged nglodhangaken wektalipun tindak dhateng masjid dalam rangka melaksanakan ibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, lan ugi thalabul ilmi. Mugi-mugi anggen kita tindakaken wonten ing kesempatan dalu punika keroyo-royo sami tindak dhateng masjid mlebet wonten ing pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim nalika Kanjeng Nabi dawuh, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh wonten ing Sahih Bukhari lan Sahih Muslim, dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim. Imam Bukhari ngriwayataken wonten ing Sahih Bukhari, Imam Muslim ngriwayataken wonten ing Sahih Muslim. Pangandikanipun Kanjeng Nabi ingkang ateges, man ghada, sapa wong sing gelem tindak nang masjid ana ing wektu esuk, au raha utawa tindak nang masjid ana ing wektu sore, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, mula Allah nyiapake kanggo wong kuwi mau panggonan ana ing surga. Kullama ghada aw raha, kapan disiapake dening Allah nalika dheweke mangkat nang masjid ana ing wektu esuk utawa wektu sore. Cara bahasa Indonesia ini yang paling gampang ya, terjemahan bahasa Indonesia itu paling gampang. Man ghada, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi, aw raha, atau pergi ke masjid di waktu sore dalam rangka beribadah kepada Allah, a'adallahu fil jannati lahu nuzulan, maka Allah menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga. Kapan disiapkan? Kullama ghada, di saat dia berangkat ke masjid di waktu pagi, aw raha, atau di saat dia berangkat ke masjid di waktu sore. Subhanallah. Inilah salah satu fadilah keutamaan pergi ke masjid
ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah. Jaminannya pun gak main-main, tempat tinggal di surga. Padahal tempat tinggal di surga adalah tempat tinggal yang kekal dan abadi. Orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar dari surga. Dan kalau seandainya kita saat ini sudah disiapkan rumah oleh Allah di surga, kemudian nanti kita masuk mudah-mudahan ke dalamnya, maka kita tidak akan pernah keluar dan kita kekal di dalamnya. Rumah yang Allah siapkan tersebut tidak akan pernah rusak, kekal abadi. Itulah masa depan sejati, rumah masa depan sejati. Subhanallah, itulah salah satu keutamaannya. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang kita hormati, monggo kita toto penggalihipun supados angin kita tindak keroyo-royo datang masjid niku estu ikhlas lillah keranten Allah. Nggih. Lan keikhlasan itu akan membuahkan sekian banyak kebaikan di samping jaminannya surga. Di antara fadilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain tentang orang yang selalu ikhlas dalam beramal, maka akan istiqomah di dalam beramal, tidak mudah putus dan berhenti atau meninggalkan. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu, maka lillahi abqa. Mboten kelintu pengintekanipun Imam Malik gitu. Imam Malik pernah berkata, maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah maka akan langgeng. Itulah buah keikhlasan. Karena seseorang yang ikhlas di dalam beramal, dia hanya berharap surga Allah, dan surga Allah itu di akhirat nanti. Sehingga seseorang yang mencari surga Allah tidak akan pernah berhenti beramal sampai benar-benar kedua kakinya masuk ke dalam pintu surga. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal nalika dipun dampingi dening putranipun menempuh perjalanan jauh safar dalam rangka meriwayatkan hadis, sang putra bertanya kepada ayahanda, wahai ayahku, sampai kapan kita seperti ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, hattal maut, sampai kita meninggal. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sampai kedua kaki kita melangkah masuk ke pintu surga. Itulah keutamaan orang yang ikhlas. Amal ibadah apapun, salat berjamaah di masjid, thalabul ilmi, ataupun ibadah apa saja yang dikerjakan seseorang ikhlas karena mencari surga Allah, ingin mendapatkan surga Allah, maka dia akan terus konsisten, continue di dalam mengerjakan ibadah tersebut, tidak berhenti sampai benar-benar berhenti aliran darah, berhenti detak jantung, dan berhenti nafas. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi ketika ditanya putranya, beliau mengatakan hattal maut, sampai kita wafat. Sehingga Bapak Ibu yang kita hormati, mugi-mugi dalu punika anggen kita sami keroyo-royo tindak saking dalemipun dumugi masjid punika dipun paringi ikhlas keranten Allah, sehingga rawuh kita, keroyo-royo kita niki mboten sia-sia, mboten mung sekedar ngantuk, mboten mung sekedar kesel gitu, tidak hanya sekedar lelah dan capek, menahan lelah, menahan kantuk, dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka ikhlas itu harus selalu dipupuk dan diperbaiki. Kata para ulama, al-qalbu yataqallab, al-qalbu kasmihi yataqallab. Hati itu akan terus berbolak-balik. Sebagaimana namanya al-qalbu, disebut al-qalbu karena yataqallab, bisa berbolak-balik. Bisa jadi hari ini kita ikhlas datang ke masjid, tapi mungkin besok malam sudah tidak ikhlas. Mungkin besok malam kita masih ikhlas pergi ke masjid, tapi besoknya lagi sudah tidak ikhlas. Maka mu'alajatul ikhlas, terus menjaga keikhlasan, mengobati keikhlasan, kata para ulama niku setunggalipun perkawis ingkang harus selalu dilakukan.
Lajeng termasuk fadilah ikhlas. Termasuk salah satu keutamaan ikhlas adalah seseorang akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau panjenengan tidak datang masjid, tidak akan sholat ikhlas, niku sholatnya mesti sungguh-sungguh, berusaha khusyuk dan seterusnya. Panjenengan lenggah datang masjid untuk menuntut ilmu ikhlas, mesti ya menuntut ilmu tenanan, orang ngobrol dewi, gitu. Itu salah satu bukti ikhlas. Salah satu bukti ikhlas duduk di majelis ilmu sungguh-sungguh di dalam menyimak ilmu yang disampaikan. Orang malah gaduh lan ribut di majelis ilmu. Sing nang ngarep ceramah ning mburi yo melu ceramah. Jadi kabeh padha ceramah iki ustaze sing ndi. Gitu. Nggih. Kembali kepada hati. Kembali kepada niat kita, tujuan kita pergi dari rumah untuk apa? Kalau ikhlas untuk menuntut ilmu, maka pasti akan membuahkan al-ijtihad, al-juhud, kesungguhan di dalam memahami ilmu yang disampaikan. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kunjuk katur wonten ngarsa dalem baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kita hormati rahimani wa rahimakumullah, ngelajengaken pembahasan kitab fikih muyassar. Pepanggihan ingkang sampun kepengker, kita sampun memasuki beberapa poin berkaitan magayutan kalian al-imamah fis shalah. Dados imam di dalam salat. Siapa yang berhak menjadi imam? Siapa yang haram menjadi imam, siapa yang makruh menjadi imam. Sampun kita bahas, lajeng pepanggihan ingkang terakhir posisi imam dan makmum. Dalu punika insyaallah kita badhe membahas berbagai hal, berbagai permasalahan yang ada di dalam salat jamaah. Permasalahan di dalam sholat jamaah niku kathah. Persoalan-persoalan dalam sholat jamaah yang perlu kita ketahui itu sebenarnya cukup banyak. Akan tetapi di sini mungkin kita sebutkan sebagaimana yang dicantumkan di sini beberapa poin. Yang pertama, antasipun inggih punika ada bacaan-bacaan tertentu di dalam sholat yang ketika dibaca oleh imam maka gugur bagi si makmum. Jadi ada sebagian bacaan di dalam sholat yang ketika dibaca imam secara jahar itu gugur kewajiban membaca bagi si makmum. Contohnya adalah bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam dengan keras. Imam niku le maca Al-Fatihah seru niku salat napa? Maghrib, Isya, subuh, salat Jumat, salat Id. Gitu. Salat gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah lan dipun nyatakan dening Syekh Nasruddin Albani hadisun hasanun sahih. Rasulullah paring dawuh man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, maka bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum. Artinya makmum tidak baca, tidak apa-apa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW paring dawuh datang para sahabat, fa idza qara'a fa ansitu. Ketika imam sedang membaca keras, maka dengarkan oleh kalian. Ya, artinya makmum itu mendengarkan, bukan ikut membaca. Dalam riwayat yang lain,
qiraatul imam fahiya qiraatul makmum. Bacaan sang imam, seorang imam itu sudah cukup mewakili bacaan si makmum. Sehingga nalika imam niku maos surat Al-Fatihah dengan dikeraskan, maka tugas si makmum napa? Mendengarkan. Termasuk surat sesudah Al-Fatihah. Termasuk surat sesudah Al-Fatihah niku ugi nalika imamipun maosipun keras niku jamaahipun midhangetaken. Dasaripun hadis niku wau. Diperkuat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fasma'u wa ansitulah. Ketika Al-Qur'an sedang dibaca, maka simak dan dengarkan baik-baik. Nah, sehingga kathah ulama di antaranipun mazhab Hambali nggih lan lintu-lintunipun niku sampai taraf berpendapat wajib makmum mendengar bacaan imam ketika imam sedang membaca keras. Nggih. Wajib hukumipun. Namung ingkang dados persoalan entenipun perbedaan pendapat nantinya si makmum baca apa tidak. Lah niku ingkang dados persoalan. Misalipun imam wonten ing salat maghrib, salat isya lan salat subuh rakaat pertama dan kedua niku lah imamipun le maos Fatihah seru. Jelas wau dipun ngendikaken wajib makmum mendengar. Enten perintahipun. Anamung ingkang dados persoalan, apakah nanti si makmum itu juga wajib membaca apa tidak? Kalau bacaan tersebut adalah merupakan rukun. Contohipun Al-Fatihah. Nggih. Misalipun imamipun maos Al-Fatihah wonten salat maghrib rakaat pertama, rakaat kedua. Utawi wonten ing salat isya utawa wonten salat subuh rakaat pertama, kedua isya misalipun. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah apa tidak ketika imam baca Fatihahnya keras? Nah, sebagian ulama berdalil berpijak dengan hadis yang tadi dibacakan. Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi lan salintu-lintunipun, barang siapa yang salat dan dia punya imam, maka bacaan imam itu sudah cukup mewakili bacaan si makmum. Dalam riwayat yang lain lebih spesifik lagi Rasulullah mengatakan faqiraatul imam fahiya qiraatul makmum. Bacaan yang dibaca oleh imam dengan keras itu sudah cukup bagi si makmum. Dan artinya makmum nggak usah baca nggak apa-apa. Berarti wau wonten ing salat maghrib wau rakaat pertama rakaat kedua imam baca Fatihah keras, makmum mendengarkan, tidak baca Fatihah. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nah niki masalah perbedaan harus disampaikan. Nggih. Pendapat yang kedua mengatakan makmum sebaiknya tetap membaca. Kapan bacanya? Bisa setelah selesai imam baca, karena ketika imam baca kita wajib mendengar. Bisa setelah imam selesai baca kemudian makmumnya baca Fatihah, ya, atau di sela-sela. Ya, di sela-sela pripun? Berarti selang-seling. Alhamdulillahirabbil alamin, makmume maca Alhamdulillahirabbil alamin, mengikuti seakan-akan. Nggih. Terus sebaiknya tetap membaca. Niku pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tetap wajib membaca. Tetap wajib membaca. Nah, pendapat yang kedua dan ketiga yang mengatakan sebaiknya membaca atau wajib membaca itu berdalil dengan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau dalam riwayat yang lain au bi ummil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Lho berarti niku wong mboten maca ming ngrungokke. Pripun iki? Nah, ini yang perlu dibahas. Cuman ampun bingung nggih. Kalau khawatir bingung nek nyebut perbedaan itu.
Jadi niki wonten forum bahsul masail niki sing perlu dipun bahas. Allahu alam bisawab. Sak pangertosan kula niku nalika imamipun maos Al-Fatihah keras niku makmum jelas wajib mendengarkan dan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Nggih. Keranten apa? Keranten jelas Rasulullah wau sampun ngendika. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan untuk si makmum. Gitu. Adapun hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah, niki hadisipun umum. Hadisipun umum dipun takhsis dening hadis ingkang khusus wau. Artosipun la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah, niku maksudipun tidak baca surat Al-Fatihah di saat imam tidak membaca keras bacaan Al-Fatihah. Adapun ketika imam membaca keras bacaan Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihahnya imam yang keras itu sudah mewakili bacaannya si makmum. Berarti si makmum statusnya tidak meninggalkan Al-Fatihah karena bacaannya sudah diwakili oleh si imam. Nggih, niku pendapat ingkang kula mangertosi ingkang paling kiat. Namun monggo menawi badhe mengikuti pendapat ingkang mengatakan sebaiknya membaca di sela-sela atau sesudah selesai imam, nggih. Atau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, nggih monggo. Ini masalah fikih niku masalah anten perbedaan-perbedaan wonten ing sebagian permasalahan. Namun menawi kita kaji Allahu alam sak pangertosan kula niku pendapat ingkang paling kiat nomor setunggal wau nggih. Nggih menika nalika imam membaca Al-Fatihah niku keras jahar niku makmum wajib mendengar. Terus tidak wajib ikut membaca Al-Fatihah karena bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh si makmum, ya, oleh si imam. Nggih, dawuhipun Kanjeng Nabi, "Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah." Wonten riwayat lintu Fakiraatul imam fahiya kiraatul makmum. Bacaan imam ketika membaca keras maka itu sudah mewakili bacaan bagi si makmum. Gitu. Terus tidak termasuk dalam kategori tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Faham napa mboten? Nggih. Ten mriki dipun ngendikaken amma fis sirriyah. Adapun ketika imam itu bacaannya sir pelan seperti sholat duhur, sholat asar, gitu, utawi rokaat ketiga dan rokaat keempat, nikulah imamipun baca Al-Fatihahnya pelan-pelan, tidak didengar oleh makmum, maka fa innal imam la yatahammalu qira'at al-Fatihah anil makmum. Maka imam tidak bisa bacaan Fatihah imam tidak mewakili bacaan Fatihahnya makmum. Artinya ketika imam membaca Fatihah itu sir, maka si makmum wajib membaca Al-Fatihah. Faham napa mboten ibu-ibu? Faham napa mboten? Alhamdulillah faham. Tenanan faham nggih? Nggih, le jagongan sesuk malih. Niku permasalahan yang pertama. Enten pertanyaan? Saderengipun dipun sambung persoalan berikutnya karena banyak persoalan. Nggih, khawatir mangke persoalane numpuk sing setunggal dereng paham kesusul persoalan yang kedua dan seterusnya. Monggo menawi wonten pertanyaan. Karena ini berkaitan dengan salat kita. Nah, salat itu harus dengan ilmu gitu. Salat niku setunggalipun ibadah ingkang paling sakral di dalam Islam, utawi paling agung di dalam Islam. Kenapa? Karena hubungan spesial langsung antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nalika dipun dawuhi perintah salat 5 waktu niku dipun panggil langsung menghadap datang Allah. Tidak disampaikan wahyunya melalui Jibril, tidak. Benten ibadah lintunipun, ibadah poso, haji, umroh niku melalui perantara Jibril.
Ana mung khusus salat gangsal wekdal spesial, dipanggil langsung menghadap ten langit yang ketujuh. Penatan tadi nggih? Tering. Faham? Nggih? Oh nggih. Enten pertanyaan mboten-mboten? Kita sambung persoalan berikutnya sekarang. Persoalan berikutnya tentang hukum makmum mendahului imam atau barengan karo imam. Nggih. Gerakanipun mendahului utawi bareng. Nek mendahului kan imame urung takbiratul ihram, makmume wis takbiratul ihram dhisik. Ingkang nomor kalih bareng. Imame takbiratul ihram, makmum bareng, ngangkate tangan bareng, baca takbirnya barengan. Ingkang nomor 3, makmumipun anggenipun melakukan gerakan salat niku mengikuti imam. Imam ngangkat tangan bar niku mboten dangu, makmumipun nyusul angkat tangan. Allahu Akbar, makmum nyusul Allahu Akbar. Imame ruku Allahu Akbar, makmum nyusul ruku Allahu Akbar. Niku mengikuti naminipun. Terus enten 3 kondisi. Yang pertama, makmum disi. Gitu. Imame urung takbiratul ihram wis disi, salah arep macul arep bal-balan. Allahu Akbar ke imame Allahu Akbar. Sing dadi imam sing ning mburi apa ning ngarep. Nah. Nggih. Sing repot sing pas salam biasanya. Sing biasanya ngeten iki nek salam niku. Gitu. Imame urung salam wis makmume kira betah. Wis salam dhisik gek burabat. Lunga, plencing. Nggih. Makmum mendahului imam. Ini nomor 1. Nomor kalih makmum bareng persis bareng karo imam. Wis gerakane imam bareng, seret terus kaya wong senam. Ingkang nomor 3, makmum mengikuti imam. Jadi imam gerak, makmum ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, misalipun. Terus mengikuti. Nggih. Kewajiban makmum dos pundi? Sing ingkang nomor 1, nomor kalih napa nomor 3? Nomor 3. Makmum niku mengikuti imam. Imam dhisik nembe makmum. Nggih. Dasaripun pundi? Sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah ngendika innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam kuwi diangkat kanggo diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti. Berarti makmume mengikuti. Mengikuti niku keri napa dhisik napa bareng? Keri. Lebih spesifik lagi Rasulullah menjelaskan fa idza kabbara fakabbiru. Niki menggunakan fa. Nggih, ingkang belajar bahasa Arab ngertos fa niku sinaosa niki faipun jawab anamung mengandung faedah tartib setelahnya. Fa idza kabbara imam, maka ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, maka ikutilah takbir Allahu Akbar. Niki menggunakan fa. Fa niku, nah kalau kita belajar bahasa Arab niku enten fa huruf ataf ingkang faedahipun lit tertib biduni tarahi. Tartib untuk menunjukkan urutan dan hampir tidak ada selang waktu. Selang waktunya pendek. Berarti menyusul langsung Allahu Akbar, imame Allahu Akbar, makmum nyusul Allahu Akbar. Ngoten niku. Anten sebagian niku le nyusul kesuwen. Nah, niku setunggalipun kesalahan. Para ulama mengatakan itu salah satu kesalahan kalau makmum itu menyusul imamnya itu terlalu jauh. Nggih. Mungkin ngerampungke le maca surat atau napa lah Al-Fatihah mungkin nggih. Imamipun ruku
Sudah hampir selesai rukuk, makmum ge rukuk, Allahu Akbar. Terus imamipun i'tidal, niku yo ora i'tidal sampai imamnya ajeng sujud nembe sami Allahu liman hamidah. Itu juga satu kesalahan. Para ulama mengatakan di sini Rasulullah menggunakan huruf fa, fakabbiru. Itu jeda waktunya tidak terlalu jauh. Itulah yang disebut mengikuti. Gitu. Fa idza kabbara fakabbiru, maka jika imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Boten sibuk ngalor ngidul dandani pakaian, benak ke peci, benak ke macam-macam sampai imamnya rukuk nembe Allahu Akbar salibun. Lajeng wa idza raka'a farka'u, dan jika seandainya imam telah rukuk maka ikutilah rukuk. Maka terjemahan yang pas, maka ikutilah rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu, maka bacalah oleh kalian, ikutilah dengan bacaan Rabbana walakal hamdu. Maka kita bahas wonten mriki babakan i'tidal, enten khilaf di kalangan ulama. Apakah ketika imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, makmum cukup dengan Rabbana walakal hamdu seperti yang ada dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim nggih? Karena di sini tidak ada tambahan. Rasulullah ngendika, jika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Gitu. Mboten enten sambungane. Padahal kalau jenengan sedaya sampun hafal kan, enten tambahanipun. Nah, enten dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah juga, atau cuman Rabbana walakal hamdu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah makmum menambah bacaan setelahnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan seterusnya? Sebagian ulama berdalil dengan zahir teks hadis ini, ya, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum cukup dengan bacaan Rabbana walakal hamdu titik. Nggih. Lah niki mangke enten perdebatan niku. Namun boten kula bahas terlalu panjang nggih, mangke khawatir nek bingung. Nggih. Namun sebagian ulama memang mengatakan makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah dan seterusnya lengkap seperti ketika sholat sendiri. Nggih, ada dua pendapat nggih. Inilah masalah fikih nggih. Masalah fikih itu banyak sekali khilaf ya. Persoalan yang nomor pinten niku? Permasalahan yang kedua. Nah, pertanyaan ini pun, mana yang wajib dari ketiga ini, mendahului, barengi, pengetutke, mengikuti? Jawabannya pun makmum wajib mengikuti imam, berarti jangan mendahului dan jangan barengi, ojo ndisiki lan ojo barengi. Itu yang benar. Akan tetapi di sini di dalam kitab ini disebutkan mendahului hukumnya haram, barengi hukumnya makruh. Kalau di sini dikatakan oleh tim penyusun buku ini. Ngendikanipun fa in la yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi. Tidak boleh makmum mendahului imam. Faman ahrama qabla imamihi, maka barang siapa yang takbiratul ihram mendahului imamnya, lam tanakid salatuhu, maka salatnya tidak sah. Jadi kalau makmum kok takbiratul ihram pun mendahului imam, niku salate mboten sah. Li'anna syartahu ayyatiya biha ba'da imamihi, karena sesungguhnya syarat sahnya takbiratul ihram itu makmum melakukan takbiratul ihram setelah imam. Itu.
Wa 'alal ma'mumi ayashra'a fi ahfalis salati ba'da imamihi, dan hendaknya makmum itu mengerjakan semua gerakan-gerakan dalam sholat itu setelah imam. Jadi mendahului hukumnya haram. Nah, niki barengi pripun nek barengi? Bareng terus ngoten. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kuriha. Kemudian jika seandainya si makmum itu barengi berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram atau dalam salam misalkan, maka dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena menyelisih sunnah. Karena sunnahnya yang memerintahkan dalam hadis diperintahkan untuk mengikuti, bukan barengi. Walam tafsud sholatuhu, akan tetapi sholatnya tidak batal. Kalau tadi kan mendahului batal, kalau sekarang barengi boten batal. Alasannya pun apa? Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni, karena si makmum itu berbarengan dengan imam dalam sama-sama mengerjakan rukun. Ya, sama-sama mengerjakan rukun, dan tidak sampai si makmum itu mendahului si imam. Karena yang disepakati napa? Mendahului niku membatalkan salat. Niku maksud yang dimaksudkan yang membatalkan niku kalau mendahului. Yang membatalkan itu kalau mendahului. Nah, membersamai gerakannya si imam itu tidak membatalkan. Nggih. Nah, niku persoalan ingkang nomor kalih. Nah, kesimpulanipun ten iki nek kula simpulaken, mendahului imam itu hukumnya haram. Barengi imam hukumnya makruh. Mengikuti imam hukumnya wajib. Nggih. Terus kewajiban kita di dalam bermakmum kepada imam itu adalah mengikuti gerakan imam. Jadi imam dulu, makmum, imam, makmum, imam, makmum. Namun jedahipun jangan terlalu jauh. Nggih, jangan terlalu jauh. Apalagi kalau nanti jedah jaraknya terlalu jauh ketinggalan imam, itu disengaja dan sampai ketinggalan rukun bersama imam, maka sebagian ulama mengatakan itu bisa batal. Ya, bisa sampai batal kalau disengaja. Gitu. Misalipun apa? Misalipun sibuk ngerampungke bacaan surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, padahal wau imamnya wis maca, seru. Nggih, ora marem nek ora dirampungke dhewe. Terus imamipun rukuk, sampai selesai rukuk iktidal, makmume wau nembe rukuk. Ini kalau disengaja, sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Nggih, kalau disengaja. Allahu taala alamu bisawab. Nggih. Lajeng ten mriki dipun sebataken dalil-dalil ingkang nyebataken, hadis-hadis ingkang nyebataken ancaman kagem tiyang ingkang bermakmum anamung mendahului imam. Nggih, di antaranipun ancamanipun apa wonten ing hadis riwayat Bukhari Muslim, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu dia tidak takut kalau nanti Allah akan rubah kepala dia menjadi kepala keledai? Terus mungkin di hari kiamat orang-orang yang kalau sholat jamaah ini senengane mendahului imam niku sirahe dirubah dening Allah dados keledai. Badannya badan manusia, kepalanya kepala keledai. Nah, niku nedahaken apa? Keharaman yang teramat sangat. Allahu taala alam bisawab. Lanjut persoalan berikutnya. Nggih, saya kira jelas. Permasalahan berikutnya adalah ini ada beberapa nggih, kalau sebataken ingkang paling mendesak mawon. Nah, merapatkan shaf, menapa jenenge menyusun shaf. Tan mriki dipun sebataken dening musannif, salatul munfaridi khalfas shaffi la tasihu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Niki pendapatipun penyusun nggih. Salatnya orang yang berdiri sendiri di belakang shaf, di belakang shaf yang lain, nanti kan shaf 1, 2, 3 piyambakan ten wingking.
La tasihu shalatur rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Tidak sah salatnya seseorang sendirian di belakang shaf, tidak ikut masuk shaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan itu pun, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat orang yang sendirian di belakang shaf. Nggih. Napa maksudipun kula waos wonten ing beberapa sarah nggih. Kalau menemukan salah satu sarah wonten ing kitab Al-Mausu'ah Haditsiyah dipun terangaken maksud dari hadis ini ai kana yusolli ma'al jamaah, maksudnya orang yang sendirian di belakang shaf itu berjamaah dia bersama jamaah yang sedang ada. Walakinnahu kana waqifan wahdahu, akan tetapi dia berdiri sendiri di belakang shaf. Dunal tizami itmami sufuf, tidak mau ikut masuk menyempurnakan shaf yang sudah ada, kecuali kalau shafnya sudah tidak muat, itu darurat. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan kalau shafnya sudah penuh semua dan kita nggak bisa masuk, maka boleh di samping kanan imam, ya, nengandingi imam lagi. Misalnya niki masjid syuhada ini kebak ramot tekan jobo tekan telatar, katanya wis ramot nang kidul lor ramot kabeh ning dalan nggo parkir pareng ten mriki kiambak napa jejer kalih imam, dan itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Rasulullah SAW. Nah, ini sebenarnya masuk dalam perdebatan nih tentang makna dari hadis ini, tentang makna la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tim penyusun kitab niki termasuk berpendapat tidak sah itu salatnya orang sendirian di belakang itu, ya, sendirian di belakang. Ada dua solusi sebenarnya. Kalau memang benar-benar shafi pun sampun penuh, ya, tidak mungkin masuk ke shaf yang sudah ada. Solusi yang pertama adalah ada salah satu dari shaf yang ada paling belakang itu mundur menemani dia, membuat shaf sendiri 2 orang. Itu sebagian pendapat begitu, mengatakan demikian. Solusi yang kedua, si makmum yang sendirian tadi bersaf dengan si imam di sampingnya imam persis. Nggih. Nah, wonten mriki dipun perdebataken dening para ulama khilaf tentang makna hadis la sholata limunfaridin khalfas shaf. Khilafnya sebenarnya ada 2. Nggih, namung membaca wonten ing Mausu'ah Haditsiyah niku maksudipun ten mriki inggih menika melu jamaah. Namung sebenarnya ada 2 makna la sholata limunfaridin iki. Makna yang pertama, menurut sebagian pendapat maksudnya ini dia sholat sendirian, sementara di masjid sedang ditegakkan sholat jamaah yang sama, akan tetapi sholat sendirian di belakang, tidak ikut berjamaah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua seperti yang disebutkan dalam Mausu'ah Haditsiyah, yaitu ikut berjamaah tapi tidak mau gabung dengan shaf, sementara shafnya masih cukup untuk gabung, metil kiambaan. Nah ini Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Nah, tim penyusun buku punika mboten menjelaskan secara gamblang, hanya mengatakan global la tasihu shalatur rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Ini mboten enten keterangan ini salatnya sendirian atau ikut jamaah tapi dia metil dari shaf. Nah niku. Namun kalau waos wonten ing kitab Mausu'ah Haditsiyah nggih menika yusolli ma'al jamaah. Dia yang sendirian tadi tidak masuk shaf itu ikut berjamaah, walakinnahu kana waqifan wahdahu, akan tetapi dia berdiri sendiri di belakang. Itu. Allahu a'lam bishawab. Nggih niki sebaiknya ditinggalkan, maksudipun karena ada hadisnya sahih nggih, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Niku kalimatipun kan nafi, la salata. Nggih. Tidak ada salat. Maksudnya apa tidak ada salat? Itu bisa mengandung pengertian tidak sah. Ada lagi yang mentafsirkan la salata maksudnya tidak sempurna. Nggih, Allahu a'lam bishawab. Intine penyusun buku niki berpendapat tidak sah. Allahu a'lam.
Namun sak ngertos kula jumhur ulama itu menafsirkan la salatan iku la salata kamilatan. La salata kamilatan. Salatnya tidak sempurna. Nah, terlepas dari khilaf, apa yang kita lakukan? Jangan suka sendirian memisahkan diri dari shaf kecuali darurat. Ya, gimana caranya shaf itu masuk ke dalam shaf? Itu yang paling aman. Tanpa harus kita tahu ini la salata di sini apakah maksudnya pun menafikan kesempurnaan salat atau salatnya tidak sah. Kemudian maksudnya sendirian itu dalam pengertian ikut jamaah tapi shafnya sendiri atau tidak ikut jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang aman adalah kita berusaha kalau berjamaah hendaknya masuk di dalam shaf. Jangan sendirian misah dari shaf. Allahu a'lam bishawab. Nah, dan mriki malah napa? Penyusun buku niki termasuk membawakan riwayat lain. Sinasa riwayatipun niku nggih tesih global gitu. Sebuah riwayat wonten ing riwayat Imam Ahmad ugi kisah ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaf. Rasulullah pernah melihat ada seorang pria salat sendirian di belakang shaf. Namun tidak dijelaskan ini maksudnya salat sendirian itu berjamaah atau ikut jamaah ataukah tidak, enggak dijelaskan. Kemudian apa? Fa amarahu ayyu'idas salata, kemudian Allah memerintahkan pria tersebut untuk mengulangi salatnya. Berarti tadi dianggap tidak sah. Allahu a'lam. Nggih, makaten para jamaah yang kita hormati, beberapa persoalan dalam salat jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari apa yang tadi disampaikan. Punten nggih. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.